Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan kuliah dan untuk Udah motor kamu masukin aja kali ya. saya sampaikan setelah perkuliahan kita hari ini. Perlu diketahui bahwa perkuliahan terkait dengan supervisi dan kepemimpinan ini dalam manajemen pendidikan Islam adalah bagian penting dari sebuah proses pemimpinan dan pengelolaan lembaga pendidikan. Suka tidak suka, kita akan masuk pada wilayah untuk melakukannya dengan benar, sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan aturannya. Oke. Saya akan sampaikan sebuah slide. Yang slide ini adalah slide yang biasa saya sampaikan untuk menunjukkan tentang bagaimana membentuk atau melahirkan sebuah lembaga pendidikan yang unggul. Bahasa lainnya effective school. Kalau lembaga pendidikan itu nama lainnya itu effective school. Kita lihat. Belum muncul ya. Oke. Aduh. Apa ini? Sebentar. Ada kendala teknis ini. Oke, masuk ke share. Mudah-mudahan share screen-nya sudah terlihat, Pak. Sudah Pak Dokter? Ya. Jelas Pak Dokter. Oke. Bagian kedua dari materi tentang supervisi dan kepemimpinan itu adalah tentang kepemimpinan. Yang minggu lalu kita masuk hampir 3 pertemuan kita menjelaskan tentang apa itu supervisi. Nah, sekarang kita akan coba banyak membahas tentang kepemimpinan. Sebelum masuk ke pengertian kepemimpinan ataupun dan lain-lainnya, saya ingin dulu menjelaskan dan mengajak kita semua untuk masuk pada penjelasan ini. Istilah unggul itu kalau Anda melihat dalam bahasa Inggris, itu maknanya setara dengan efektif sebetulnya. Mungkin istilah unggul itu banyak sekali dalam bahasa Inggris, tapi kalau dalam pengelolaan lembaga, istilah yang banyak digunakan adalah efektif. Lembaga pendidikan berarti effective school. Apakah yang disebut dengan sekolah efektif itu? Apakah sama sekolah unggul itu dengan sekolah efektif? Baik lembaga pendidikan Islam ataupun juga lembaga di luar Islam. Nah, yang dimaksud dengan sekolah unggul atau sekolah yang efektif adalah school effectiveness as the capability of the school to maximize school functions or the degree to which the school can perform school functions when given a fixed amount of school input. Yang disebut dengan sekolah efektif atau keefektifan sebuah sekolah sebagai sebuah kemampuan dari sekolah itu untuk memaksimalkan fungsi-fungsi yang ada di sekolah tersebut. Atau tingkat yang mana sekolah itu dapat perform school functions, dapat menunjukkan kinerja dari fungsi-fungsi sekolah itu sendiri. Ketika sekolah itu
memiliki jumlah yang fix amount. Fix itu tetap gitu. Dari input-input sekolah. Maksudnya apa? Lembaga pendidikan itu kan pasti sudah memiliki sebutlah sumber daya atau baik itu sumber daya manusia ataupun juga yang lainnya. Yang disebut dengan efektif itu adalah ketika sekolah tersebut memaksimalkan fungsi-fungsi sekolah. Sehingga dia dapat meningkatkan derajat untuk perform sesuai dengan fungsinya. Jadi ada mitos sebetulnya dalam pendidikan. Benarkah sekolah unggul itu kalau sekolah itu banyak uang? Ternyata enggak juga. Ada beberapa sekolah yang tidak berbayar malah memiliki kualitas-kualitas yang baik. Kita bicara terkait dengan sekolah efektif. Oke. Best practice terkait dengan sekolah yang efektif itu ketika diteliti, Bang, dengan menggunakan meta-analisis, ini tahun 2001 risetnya. Ternyata disebut sekolah efektif itu kalau ada karakteristik, ada cirinya. Dan ini berlaku juga untuk sekolah yang lain karena memang ini dilakukan dengan teknik meta-analisis. Ada 11 karakteristik dari sekolah efektif. Saya tidak mau menjelaskan seluruhnya, tapi paling tidak yang menjadi fokus kita di mata kuliah supervisi dan kepemimpinan, kenapa kita perlu untuk mengkaji tentang kepemimpinan adalah, Anda lihat di sini, karakteristik dari sekolah efektif itu yang pertama adalah professional leadership. Kepemimpinan yang profesional. Kedua, baru share vision and goals, dan seterusnya. Anda lihat saja bagian pertamanya. Karakteristik dari sekolah unggul itu adalah, yang pertama adalah kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang profesional. Kita lihat lagi riset yang lain. Saya tidak jelaskan dulu ini di bagian yang lain. Berbagai dimensi dari sekolah efektif, dari seluruh aktivitas penelitian sejak lama, Anda bisa lihat di sini, bahwa dimensi leadership, di bagian kiri atas, itu ternyata menunjukkan peran yang penting sekali melahirkan sekolah efektif. Jadi kalau kita bagi dimensi dari sekolah efektif, kita akan lihat ada 3 komponen, ada 4 hal dimensi yang perlu dikaji. 1 dimensi leadership, 2 dimensi efisiensi itu sendiri, kedua dimensi efikasi, dan 1 lagi dimensi pendukung. Bahwa dimensi leadership ini sesuatu yang penting, ini tidak terbantahkan. Gitu. Sekarang, bagaimana hubungan antara gaya manajemen, lingkungan organisasi, dan sekolah efektif? Ketika research ini dilakukan tahun 1991. Di sini dilihat, Pak, disebut dengan sekolah dengan efektivitas yang tinggi atau sekolah dengan keunggulan yang tinggi, itu ketika partisipasi tinggi dari seluruh pihak, itu akan meningkatkan satisfactory atau kepuasan. Kepuasan siapa? Kepuasan dari stakeholder tentunya. Nah, bagaimana cara mengukur tingkat partisipasi itu tinggi? Anda lihat bahwa rata-rata orang tidak peduli dengan lembaga pendidikan. Cuek aja. Mau jalan, mau enggak, yang penting anak saya belajar benar. Gitu. Tapi ketika gaya manajemennya dilakukan dengan pendekatan manajemen yang meraih, sebut ada tingkat partisipatif yang tinggi, maka yang terjadi adalah tingkat kepuasan akan tinggi juga. Kenapa? Karena iklim organisasi yang dibangun oleh leadership yang baik, yang efektif, itu akan menumbuhkan rasa ingin tahu orang untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan lembaga. Termasuk di dalamnya adalah ketika contoh lembaga meminta bantuan, maka gercep bahasa kita sekarang. Gerak cepat kemudian orang mau bantu. Karena mereka merasa puas ketika layanan yang diberikan oleh lembaganya baik. Dan itu akibat dari apa? Gaya manajemen. Dan inti manajemen itu adalah leadership. Nah, sekarang kita lihat bagaimana a framework for understanding education quality.
kerangka dari kualitas untuk memahami pendidikan yang berkualitas itu bagaimana sih? Bagaimana kerangka untuk memahami pendidikan yang berkualitas? Di sini Anda bisa lihat ada learner karakteristik. Learner itu artinya ya pembelajar, siswanya. Karakteristik siswanya, Pak. Ya. Kemudian ada enabling inputs. Ada hal-hal yang memang di enabling. Enable itu dapat digunakan, dapat dimanfaatkan sebagai input yang terdapat dalam pendidikan itu sendiri. Di situ ada teaching and learning, kemudian juga ada di teaching and learning materials, ada physical infrastructure and facilities, human resources, teachers, principals, inspectors, supervisors, administrators. Ini penting dalam enabling input. Dan ada school governance atau tata kelola dari sekolah itu sendiri. Nah, berakhir di outcomes atau di luaran. Siapa outcomes itu? Ya learner tadi, Pak. Dengan keinginan learner tadi ketika dia sudah jadi outcomes, dia punya yang namanya kemampuan literasi, numerasi, dan life skills atau kecakapan hidup. Ya. Kemudian juga punya kemampuan untuk kreatif and emotional skills, lalu punya nilai, values, dan social benefits atau keuntungan-keuntungan sosial. Kalau istilah social benefits itu tidak bisa dirupiahkan. Seperti orang pengalaman mengerjakan tugas, kemudian dia jadi bisa. Itu social benefits. Contoh guru minta siswanya untuk datang ke sebuah warung beli sesuatu. Padahal si siswanya belum pernah beli sesuatu di warung. Ketika itu dikerjakan, si siswa itu dapat social benefit, keuntungan secara sosial. Atau ketika si siswa itu belajar di sekolah, dia punya kawan, kawannya juga punya kawan lagi, berkawanlah satu kelasnya, maka kawan dari kawan-kawannya itu kemudian membentuk sebuah komunitas baru, dan itu menjadi bagian dari cara memberikan support antar sesama, maka hakikatnya si siswa tersebut sudah punya social benefit. Gitu. Nah, ketika bicara kerangka untuk memahami kualitas pendidikan, Anda bisa lihat di sini ada konteksnya. Nah, konteksnya ini jelas sekali. Semua yang terjadi dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan itu sangat bergantung kepada leadership. Kita lihat di sini. Effectiveness enhancing conditions of schooling, result of 5 review studies. Ada 5 penelitian yang dikaji dari berbagai sumber, yang kemudian dihasilkan sebuah simpulan bahwa keberhasilan dari sekolah yang efektif itu dengan mengkondisikan peningkatan dari keefektivitasan. Anda lihat, yang nomor 1 yang dikemukakan oleh Porky and Smith tahun 83, itu yang menjadi faktor kondisi peningkatan efektivitas sekolah itu adalah strong leadership, kepemimpinan yang kuat. Kalau yang dimaksud kepemimpinan yang kuat itu bukan yang badannya gede, omongannya hanya sebatas omdo gitu ya, kayak tegas padahal cuma ya kalau bahasa Sunda mah hauk bacot gitu ya, atau cuma ngebacot doang tapi nggak ada isinya. Itu tidak termasuk pada istilah strong leadership. Yang dimaksud dengan strong leadership nanti kalau Anda baca dalam referensi-referensinya, dia memiliki value yang kuat dalam bentuk leadership, yang dia tidak bisa, ya artinya dia punya pendirian, dia punya sikap, dia punya nilai yang dia jaga untuk dia tidak masuk pada konteks yang menghancurkan dirinya. Karena pada akhirnya kepemimpinan itu bisa dihancurkan oleh nilai-nilai yang dibangun oleh dirinya sendiri. Kemudian Levine and Lezote dia mengemukakan bahwa effectiveness enhancing school conditions of schooling itu dipengaruhi oleh apa? Outstanding leadership, kepemimpinan yang luar biasa. Jadi memang pentingnya leadership itu begitu. Ya. Scarens itu mengemukakan bahwa kondisi sekolah yang meningkat efektivitasnya itu karena educational leadership, kepemimpinan yang
memang mengedukasi, punya nilai-nilai kependidikan. Cotton tahun 95 dia punya riset, simpulannya dari sekian banyak yang berpengaruh terhadap bagaimana sekolah itu bisa meningkatkan keefektivitasannya untuk menjadi sekolah unggul, maksudnya dia menyebut school management and organizations, leadership and school improvement, leadership and planning. Anda bisa terjemahkan sendiri maksudnya apa di situ. Bahwa manajemen sekolah dengan kepemimpinan organisasi dan peningkatan sekolah dan leadership and planning. Ini berarti bukan kaleng-kaleng bicara leadership itu. Lembaga pendidikan itu bisa maju dan berkembang dengan leadershipnya, tapi juga bisa hancur dan bobrok karena leadership. Gitu. Nah, terakhir, Sammons and Hillman and Morton Moore, dia menyebut bahwa yang disebut bagaimana kondisi dari sekolah untuk meningkatkan efektivitas adalah dengan professional leadership. Ini persis yang tadi disampaikan di muka. Jadi, Anda bicara mau apapun untuk peningkatan kualitas lembaga pendidikan, itu sangat bergantung pada bagaimana kepemimpinan itu dibentuk, diarahkan, dan dijadikan bagian dari cara untuk memperbaiki kekurangan, kelemahan, dan juga hal-hal yang perlu diselesaikan. Gitu. Nah, bagaimana perbandingan antara model, nah ini Pak, jadi kalau bicara, nah ini kalau kita di lembaga pendidikan, yang namanya mutu pendidikan, itu pasti yang dibicarakan adalah mutu pembelajaran. Jadi jangan ngomong mutu pendidikan kalau pembelajarannya tidak dibahas. Kenapa? Karena ngomongin mutu pendidikan itu yang ngomongin sebetulnya mutu pembelajaran. Dan siapa yang ada dalam mutu pembelajaran itu? Ya guru, ya siswa. Tapi bagaimana untuk membangkitkan kualitas dari guru mengajar? Itu peran pengaruhnya ada pada siapa? Ada pada kepala sekolah, ada pada pemimpin. Nggak bisa sekarang diceritakan hanya, tenang, guru mah bisa hebat sendirian. Nggak bisa. Di situ kepala sekolah, di situ pemimpin, perlu terjun untuk memastikan bahwa gurunya itu mengajar dengan benar. Gurunya tahu bagaimana dia mengajar dengan benar. Metode yang dipakainya benar. Materi yang disampaikannya sesuai dengan kurikulum. Teknik yang dia sampaikan memang sesuai dengan teorinya. Diukur apakah siswanya yang belajar sama guru tersebut itu belajarnya benar atau tidak. Harus ada kontrol dari lembaga, kontrol dari pemimpin. Baik itu di lembaga pendidikan, baik sekolah, mau kampus, termasuk juga di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Pemimpin perlu memastikan bahwa guru ataupun dosen ataupun pengajar itu melaksanakan kewajibannya dengan benar. Apa sebab? Karena layanan pertama yang dilakukan oleh lembaga pendidikan itu kepada siswa melalui pembelajaran. Layanan pertama kampus kepada mahasiswanya itu karena proses dosennya. Jadi kalau dosennya tara asup, gurunya jarang ngajar gitu. Kita mau ngomongin mutu pendidikan dari mana? Dan di situ peran kepala sekolah, peran ketua, peran pendidik, peran rektor ataupun juga direktur ataupun ketua jurusan. Pokoknya kelembagaan yang memang itu memiliki kewenangan untuk melakukan proses pembinaan terhadap kemampuan pengajarnya, itu bagian penting. Ya. Maka Anda bisa lihat, jangan-jangan guru di tempat Anda mengajar itu masih menggunakan traditional instructions. Apa traditional instruction? Ya, pembelajaran tradisional. Sementara sekarang, pembelajarannya berbasis pada konstruktivism. Maksudnya, berdasarkan pada hal-hal yang baru dilakukan. Karena apa? Berbeda zaman, berbeda orang yang dihadapi, maka berbeda pula cara kita merespon perbedaan itu. Nggak bisa cara-cara lama digunakan untuk menghadapi hal-hal baru yang terjadi sekarang. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena memang bukan zamannya. Sayyidina Ali juga sudah pernah berkata, ajarilah
murid-muridmu atau anak-anakmu, karena dia akan hidup bukan di zamanmu, tapi di zaman dia. Berarti keberadaan guru yang benar mengajar itu menjadi penting. Berarti siapa yang harus memastikan bahwa guru itu ngajarnya benar? Kepala sekolah lah, kewajibannya. Jangan sampai gini, ada kepala sekolah yang, Abi mau bercanda, Bapak mengajar pasti tahu saya. Tong gitu, Pak. Nggak bisa lagi cerita begitu. Periksa, benar nggak? Dia pakai nggak buku yang benar? Dia suka belajar untuk meningkatkan kemampuannya nggak? Nah, kalau di dosen itu gampang ukurnya, Pak. Berapa banyak karya yang dimiliki? Ya, saya begitu. Udah banyak nambah lagi nggak hasil risetnya, contohnya. Kalau di guru hampir bisa dipastikan nggak begitu, Pak. Apalagi mohon maaf di swasta. Wah, di swasta apa lagi, Pak? Bahasa sederhana kepala sekolah di swasta. Pak, guru baik ngajar kene guys, alhamdulillah. Itu, Pak. Bagaimana kita bicara tentang kualitas kalau yang dibicarakan itu hal-hal yang seperti tadi. Berarti memang di sini keseriusan mengelola lembaga itu bukan kaleng-kaleng, Pak. Makanya jangan hanya punya semangat bikin lembaga itu, Pak. Tapi memang harus dipastikan bahwa ketika mendirikan lembaga itu kita harus menyiapkan segala sesuatunya untuk melayani. Siapa yang dilayani? Ya siswa, ya orang tua, itu layanan kita. Jangan sampai kayak bungkus Indomie, Pak. Tahu nggak bungkus Indomie, Pak? Bungkus Indomie itu ada mie-nya, ya. Tapi di gambarnya itu ada ayam, ya. Ada apa lagi? Ada ada sosis atau ada apa Kecap. kecapnya. Ada pokoknya nggak maksudnya di tampilan gambar depan mah wah bagus lah gitu, Pak. Pas isi nama nganukur mie nah wungkul be. Dagingnya berarti kan itu penipuan, Pak. Kalau mau ngomong penipuan, antara isi dengan casing beda. Kadang-kadang ada lembaga pendidikan, Pak. Wah, pengen bagus di mana? Dinas Panduk bagus di mana? Di apa? Flyers kalau kita sekarang ini, atau di infografis, atau di website ditampilkan ada gambar, Pak. Wah, hebat-hebat, bagus. Fasilitasnya padahal mah bohong, Pak. Ini juga, ini karakter pemimpin bohong itu hati-hati, Pak. Nggak apa-apa lah, udah mau nyahun. Repot, repot, repot. Karena apa? Kita melayani orang, kita melayani masyarakat dengan kemampuan yang terbatas. Berarti layanan para pengelola pendidikan itu harus benar, Pak. Anda bisa lihat di sini. Traditional interaction itu seperti contohnya apa? Emphasis on basic skills. Masih sebatas gimana caranya menekankan pada kemampuan-kemampuan dasar. Itu kemampuan dasar itu penting, tapi tidak harus menjadi sesuatu yang terus-terusan dijadikan bagian dari cara untuk menjelaskan sesuatu gitu, Pak. Enggak. Traditional interaction itu contohnya subject matter orientation, berorientasi masih pada mata pelajaran. Kemudian pendekatannya struktural seperti ya tujuan yang sebelumnya yang tidak yang apa ya spesifik lah. Gitu. Tapi kalau dalam model baru, Pak, yang instructions inspired by constructivism itu ada emphasis on learning process, menekankan pada proses belajarnya. Jadi bukan pada materinya gitu, Pak, tapi pada prosesnya. Makanya disebutnya dengan pembelajaran kontekstual. Kenapa kontekstual? Karena dilakukan pada saat itu kemudian dilakukan penilaian juga, makanya disebutnya penilaian otentik contohnya. Itu dilakukan pada saat apa, Pak? Pada saat pembelajaran. Maka pendekatan yang digunakan dalam pembelajarannya pun adalah discovery learning. Ini kalau saya mau kritik sedikit ya buat kita, Pak. Sebetulnya gaya kita mengajar hari ini itu sebetulnya bukan discovery learning, Pak, tapi tradisional. Sangat tradisional. Kenapa tradisional, Pak? Karena ya Anda hanya mengharapkan apa yang saya sampaikan,
Yang seharusnya sebetulnya discovery learning. Apa discovery learning itu, Pak? Anda mengkaji sesuatu materi, tema-tema yang harusnya diberikan. Pendalamannya ada di siswa, Pak. Bukan di dosen, bukan di guru. Makanya, Bu, khusus untuk minggu depan, dan saya akan sampaikan tema-temanya nanti, itu untuk materi untuk minggu depan itu sudah diskusi, Pak. Jadi kalau diskusi, nah tapi yang saya sayangkan atau yang saya khawatirkan adalah Hanas tenaonnya. Geus mah urang teh geus nyieun Paknya daftar ya alus-alus. Nama orangnya siapa, materinya apa. Pada saat presentasi orangnya nggak ada. Pada saat presentasi artikelnya belum beres, PPT-nya belum tuntas. Daripada jadi capek tentunya ya sudahlah, daripada begitu mending dilaksanakan aja dulu yang seperti ini. Makanya saya pengen komitmen juga dari Anda semua nih. Karena sekarang sudah masuk semester apa? Semester 2 apa semester 3 nih ya? Semester 2 ya. Ini materi-materinya itu harus pada pengkajian Anda sendiri, Pak. Karena nggak bisa Anda berharap dari dosen. Harusnya Anda yang mengungkapkan apa yang menjadi temuan Anda sampaikan di forum ini. Saya tuh sebetulnya lagi mengamati apakah Anda itu ada progres nggak, ada kemajuan nggak ketika kuliah itu. Jangan sampai kemajuan kuliahnya hanya pada saat punten mendengarkan, menyimak gitu. Apalagi kalau misalkan sambil jalan, dina motor atau dina mobil, udah pasti Pak nggak bakalan bener itu. Aslinya Pak, mau bener. Sebetulnya kalau saya mau mengatakan, Anda tuh sudah sangat beruntung bisa kuliah online itu Pak. Waduh, untungnya minta ampun. Maaf kalau bahasa agama mah jangan didustakan, Pak. Kenapa didustakan? Karena memang kita sudah mendapatkan begitu banyak nikmatnya. Anda bisa kuliah dalam waktu yang relatif santai gitu. Berarti kan tinggal komitmen kitanya. Kenapa? Karena persoalan perkuliahan seperti hanya dalam pembelajaran, ketika Anda lihat dalam teks ini ada yang disebut dengan instruction inspired by constructivism, maka sebetulnya discovery learning itu adalah model pendekatan yang sebaiknya digunakan dan mahasiswa sendiri yang mengkaji. Itu masalahnya. Jadi nanti apa yang ditemukan oleh siswa, apa yang ditemukan oleh si mahasiswa, dia akan jadikan itu sebagai sebuah pengalaman. Dalam bahasa lainnya, social benefit, Pak. Social benefit. Yang disadari atau tidak, orang tuh nggak nyadar. Saya jadi bisa ya. Alhamdulillah, gara-gara kuliah ini ke orang jadi minimal bisa ngahurungkeun laptop, bisa ngahurungkeun Zoom gitu, Pak. Ngabedakeun mana share screen, mana mute, unmute. Ini gitu tuh butuh kecerdasan, Pak. Karena beberapa kasus terjadi, ada orang yang gaptek, Pak, nggak bisa ngoperasiin laptop. Ketika kuliah online, bingung kudu ngeklik naon, Pak. Pak, eta hostnya dijadikan, eta Pak, si Pak Anu jantukeun host, ku Bapak kantun diklik kanan. Lah mana ngeklik nanti apal, Pak, bayangkan. Di zaman seperti ini masih ada yang begitu? Ada, Pak. Ada. Jangan Anda pandang yang S2, yang S3 itu bisa semua. Enggak, Pak. Enggak. Bahkan mungkin saja yang guru besar aja yang sudah hebat menurut Anda belum tentu Pak ngoperasiin yang beginian Anda bisa. Karena apa? Butuh ketekunan, Pak. Butuh keseriusan. Termasuk juga butuh komitmen untuk bisa. Oke, next. Nih, Pak. The most important conditions for enhancing teaching effectiveness. Dan ini tugas pemimpin, Pak, kalau di lembaga pendidikan. Kondisi yang paling penting untuk meningkatkan keefektifan mengajar. Pertama, relevan, Pak. Berarti terkait dengan kurikulumnya dong. Belajarnya, time-nya, learning time. Semua waktu itu dipakai buat belajar. Kemudian ketika bicara yang ketiga, itu adalah structure. Itu ada structure teaching, ada stimulating engagement, ada monitoring and questioning, feedback and reinforcement, ada modeling learning, ada self-regulation. Ini adalah bagian dari struktur yang harusnya ada di lembaga pendidikan untuk meningkatkan apa?
pengajaran yang efektif. Kalau pengajaran yang efektif berarti siapa yang ada di dalamnya? Guru, Pak, dosen, Pak. Gitu. Bagaimana kemudian kondisi penting ini dalam sisi classroom environment? Harus lingkungan kelasnya harus kayak gimana, Pak? Task oriented climate. Iklimnya itu iklim yang berorientasi pada tugas, Pak. Ini task oriented climate. Iklim yang berorientasi pada tugas. Tugas apa? Apa yang dikerjakan oleh siswa, apa yang dikerjakan oleh murid, itu adalah proses membentuk karakteristik dia sendiri. Kalau kemudian Anda bedah dengar, oh Pak, di Finlandia mah katanya nggak ada tuh yang namanya PR, katanya. Memang PR-nya nggak ada, Pak, di sekolah. Tapi ketika di sekolahnya, dia banyak pekerjaan yang dia harus kerjakan. Anda jangan pandang bahwa pendidikan di Finlandia bagus itu karena tidak ada tugas apapun. Ya enggak juga. Coba Anda cek deh di YouTube, Pak. Ada tuh. Saya lupa kata kuncinya apa ya. Tapi nanti kalau saya udah temukan, nanti saya kasih tahu Anda, Pak. Apa yang dilakukan anak-anak TK dan siswa SD kelas 1-2 kalau di kita, Pak, di Jepang, aktivitasnya apa saja, Pak? Itu ternyata aktivitas yang dikerjakan di rumah, Pak. Ngepel, sasapu, ngelap, nyangu, masak, itu dikerjakan. Bahkan si anak-anak kecil itu, kan kalau di Jepang itu ada makan siang di sekolah, Pak. Jadi yang bikin nasinya siapa, ya tentu dengan dengan pendampingan, ya. Kemudian nanti ketika sudah disiapkan nih, muncul kurang mau parasmanan, Pak. Parasmananan itu parasmanan orangnya, tapi dilayani satu-satu, Pak. Jadi ada orang yang yang ngasih nasi, ada yang ngasih sayur, ada yang ngasih daging. Itu orangnya beda-beda, Pak. Dan tugas itu bergiliran. Dan sebelum pulang mereka harus ngapel kelas, sasapu dan sebagainya. Itu pekerjaan biasa. Tugas, ya tugas. Tapi itu tugasnya bukan terkait dengan tugas belajarnya, bukan subject matter-nya, tapi tugas yang bentuknya bentuk lain. Yaitu pengembangan diri atau peningkatan atau pembentukan karakter. Mutual respect, saling menghormati, saling menghargai, ya. Kemudian ada orderliness. Classroom itu harus bebas dari yang namanya perintah-perintah, tapi lebih banyak meningkatkan kesadaran-kesadaran. Dan yang paling penting, classroom environment-nya harus safety, Pak. Safety itu apa? Safety itu artinya keamanan. Jangan sampai ada ditemukan sekolah atau lembaga pendidikan Islam karena perilaku koruptif dari pengelola keuangan atau siapapun orangnya, sehingga bangunan yang dibangun itu tidak sesuai standar. Pada saat terjadi gempa contohnya, gempanya padahal kecil, Pak. Tapi karena struktur bangunannya nggak bagus, itu bisa kena ke siapa, Pak? Ke siswa. Dan itu menimbulkan korban jiwa. Berarti classroom-nya tidak nyaman. Berarti pengelola lembaga harus dong peduli terkait dengan hal tersebut. Oke, kemudian ada lagi teacher characteristics. Berarti hal penting lain, kondisi yang bisa dimungkinkan untuk meningkatkan keefektifan mengajar itu adalah karakteristik gurunya, Pak. Gurunya harus punya karakter. Satu, subject matter mastery, kemampuan untuk menguasai subject matter, mata pelajarannya. Kemudian verbal intelligence, kecerdasan lisan. Kecerdasan lisan tuh, Pak, karakteristik dari guru loh, jangan salah. Teaching repertoire, jadi kemampuan guru untuk mengulang-ulang materi-materi yang bisa dimungkinkan siswa lupa. Kemudian achievement orientation, orientasi untuk pencapaian. Jadi selalu berbicara tentang apa yang bisa dilakukan dan didapatkan, atau yang keuntungan apa yang bisa didapatkan siswa ketika hari ini bisa belajar dengan dia. Itu yang disebut dengan achievement orientation. Nah, hal lain yang perlu
apa yang perlu diketuai juga, Pak. Ada 8 domain untuk efektifnya belajar mengajar. Ini kaitan dengan leadership-nya di mana? Anda lihat di sini. Anda lihat di sini. Di bagian mana ketika bicara leadership? Anda lihat sebelah kiri, nih Pak, sebelah kiri atas sedikit. School Leaderships, Internal Organization, and Culture. Dari 8 pokok domain yang menjadi kunci terhadap efektivitas pembelajaran adalah leadership, school leadership, kepemimpinan sekolahnya. Jadi kalau ditanya, pentingkah mempelajari tentang kepemimpinan? Bukan hanya penting, Pak, wajib. Wajib. Tapi kan saya emang nggak mau jadi kepala sekolah, Pak. Ini persoalannya bukan masalah jadi kepala sekolah atau bukan, Pak. Leadership is not a position. Is not a position. Leadership is an action. Kepemimpinan itu bukan pada persoalan jabatan ataupun posisi, tapi pada persoalan aksinya, nyatanya. Ketika dia mau mengerjakan sesuatu yang dia lakukan karena sudah menjadi tanggung jawab dia lakukan dengan benar, dia punya leadership, Pak. Karena ada orang-orang tertentu yang dia punya tugas apa, tapi tidak dilakukan, Pak. Itu tidak punya leadership sebetulnya. Apalagi kalau kita mau cerita, leadership itu adalah kemampuan mempengaruhi. Ya paling tidak dia harus bisa pengaruhi dirinya sendiri untuk keluar dari zona tidak benarnya gitu loh. Kebayang nggak kalau ada orang yang begini, Pak? Dia jadi kepala sekolah, tapi dia bisanya cuma nyuruh-nyuruh saja. Sementara dirinya sendiri juga nggak bisa apa-apa. Buktinya apa? Ketika ada kewajiban dia yang harus dia kerjakan sebagai tugas kepala sekolah, tapi dia tidak kerjakan, apa yang terjadi, Pak? Guru-guru pasti ngomong, ah kepala sekolah orang mah sih nama bisa ngajar. Dari mana tahu nggak bisa ngajar? Karena dia juga nggak tahu gimana caranya memperbaiki cara mengajar saya. Saya mengajar kia, dianggapnya benar, padahal masalah. Gurunya sendiri juga ngomong begitu. Lah kepala sekolahnya nggak bisa benerin, Pak. Kepala sekolahnya nggak pernah melakukan supervisi, nggak pernah datang ke kelas, nggak pernah datang kemudian bicara, Ibu, Bapak, menurut hasil pengamatan saya sebagai kepala sekolah, Anda mengajar itu masih ada yang lemah, kurang begini, begini, begini. Seharusnya kan begini, begini, begini. Menurut Bapak gimana, Pak? Ada rekomendasi nggak atau ada gimana? Nggak pernah digituin, Pak. Ya, bagaimana memunculkan respect atau penghargaan kepada kepala sekolah, Pak? Jadi jangan sampai Anda pikir bahwa genahnya jadi kepala sekolah mah tutunyuk wae cina bahasanya kita curug nanti mati, Pak. Dia bisa membuat sesuatu itu dengan telunjuknya. Hei, begini, 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 begini. Di satu sisi memang iya, tapi di sisi yang lain, Pak, dia akan sangat dituntut kewajibannya untuk orang lain bisa tahu bahwa dia bisa atau tidak melakukan. Ini terkait apa, Pak? Efektifnya pembelajaran itu, Pak, salah satu yang paling mendasar penting untuk dipahami adalah kepemimpinan dari sekolah itu sendiri. Termasuk guru, Pak. Apakah guru harus punya leadership? Wajib, Pak. Karena kalau guru dia ada anak buahnya, ada siswanya. Berarti dia harus bisa dong kondisiin pembelajaran supaya tidak bikin kacau. Ya, dia harus atur sedemikian rupa. Pola pengaturan itu harus dimiliki oleh seorang leader, Pak. Gitu. Ketika dia harus punya tanggung jawab bahwa di jam sekian dia harus masuk, di jam sekian dia harus ngajar. Tanpa disuruh dia sudah bisa mengerjakannya. Hakikatnya dia sudah punya leadership. Gitu. Oke. Ada 7 yang lain, silakan Anda baca sendiri. Apa saja yang menjadi domain yang penting dari bicara tentang efektivitas belajar mengajar. Saya hanya fokus dulu di bicara school leadership. Karena memang materi kita bicara tentang kepemimpinan. Ya. Oke. Policy framework for improving the quality of teaching and learning. Kerangka kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Anda bisa lihat di sini. Itu ada the learner, pembelajarnya.
ada teaching, ada learning, ada enabling environment, ada school management and governance. Itu bagian penting dari keseluruhan tuh, sebelah yang paling luas, paling luar. Yang mempengaruhi ke dalam itu ada school management and governance. Nah, essential school atau sekolah-sekolah dengan esensi, dengan performance yang tinggi, ada 8 model. 8 model, 8 prinsip dari model sekolah dengan kinerja yang tinggi. Anda bisa lihat di sini, Pak. An intellectual focus directed at helping students to use their minds well. Tugas siapa ini, Pak? Guru, Pak. Secara intelektual fokus untuk mendirected, langsung mengatur bagaimana menolong siswa untuk menggunakan pemikiran mereka dengan benar. Jadi tidak hanya pinter, Pak, tapi cerdas. Dan itu caranya gimana? Dengan helping students to use their minds well. Kemudian, prinsip yang kedua adalah simple goals related to students mastering a limited number of skills and knowledge. Jadi, tujuan-tujuan yang sederhana yang berhubungan dengan siswa untuk mastering a limited number of skills and knowledge. Untuk menguasai sejumlah yang kecil atau kemampuan dan pengetahuan yang sedikit tapi bisa dikuasai oleh siswa. Karena banyak juga pelajaran diberikan kepada siswa di kelas, tapi siswa juga nggak bisa menguasai satu-satu bacaan, Pak. Itu juga jadi problem. Anda sebagai guru, Pak, harus bisa menyadari bahwa kalau siswa di kelas itu dia belajar dengan tidak satu orang guru. Minimal contoh ada 11, ada 12 guru, Pak. Tergantung mata pelajarannya. Setiap guru menuntut siswanya itu untuk pinter. Sementara si siswa sendiri, dia dituntut oleh banyak guru untuk menjadi pinter. Bisakah, Pak, semuanya bisa dipelajari dengan semaksimal mungkin? Kalau memang ternyata nggak bisa, berarti kita harus bisa jaga emosi, Pak. Kalau kemudian dia memang tidak ditakdirkan untuk bagus di mata pelajaran kita, ya sudah selesai, Pak. Nggak usah dipaksakan. Karena apa? Yang penting dia menguasai apa yang dia kuasai. Contoh, dia mah nggak senang bahasa Inggris, cocoknya belajar fisika sama matematika. Udah itu aja. Jangan terlalu dibebankan dengan tuntutan yang tinggi. Khawatir nanti kemampuan terbaiknya malah hilang karena harus menguasai sesuatu yang tidak dia harus kuasai, yang tidak harus dia sukai gitu. Oke. Ada yang ke bawahnya lagi, ada universal goals for all students in the school, personalization through decreasing the number of student teacher teaches, viewing the student. Ini kalau saya lihat 8 prinsip ini masuk pada ranah kebanyakan pada bagaimana performa itu dilihat dari siswanya. Dan ini bisa kita buktikan. Kalau ada sekolah dapat kejuaraan, siswanya ikut lomba. Lombanya lomba kalau di madrasah namanya KSM, kompetisi sains madrasah atau olimpiade. Yang hebatnya itu sebetulnya siapa, Pak? Gurunya. Kenapa? Karena yang mendidik siswa itu gurunya, Pak. Tapi yang paling hebat lagi sebetulnya siapa? Kepala sekolahnya. Yang bisa mendrive guru untuk mendrive siswa. Siswanya mau belajar, kan menjadi hebat, Pak. Kalau kita punya jiwa pemberdaya, maka kita ketika melihat orang lain hebat, kita bakal merasa alhamdulillah, ternyata berhasil. Ya sudah, selesai. Jadi nggak ada cerita paur kaluhuran. Paham ya, Pak ya, paur kaluhuran. Naonnya? Takut tersaingi gitu, Pak. Ya nggak juga. Kalau jiwa pemberdaya, dia punya sifat memberdayakan orang lain, maka ketika orang lain itu hebat, sebetulnya hebat dia sebetulnya. Karena dia bisa memberdayakan orang lain. Jadi kalau siswa hebat, Pak, itu yang hebat pasti gurunya. Dan ketika gurunya hebat, Pak, itu pasti ada kepala sekolahnya. Tapi kalau Anda pikir bahwa, Pak, saya mah bisa hebat begini menghebatkan siswa bukan karena kepala sekolah, Pak. Saya aja punya kemampuan yang hebat. Berarti Anda punya leadership di situ. Selesai. Gitu, Pak. Anda punya leadership di sana, Pak. Yang secara tidak langsung itu membentuk karakter Anda.
Mun picek bahasa gampang lagi nih Pak. Kepala sekolah lagi mau tidak terlalu banyak ngomong karena Anda ini memang punya kepedulian dan ketangkasan sendiri. Kan itu luar biasa. Oke, ini eh, dari tadi saya yang bicara, mungkin saya minta Anda sekarang ya berkomentar, terserah bagian mana yang mau Anda komentari dari apa yang tadi saya sampaikan. Silakan, Bang. Semuanya bicara ya. Ini ada berapa orang nih? Saya belum lihat lagi nih, karena masih share screen. Oke, silakan. Pak, izin Pak. Ya, silakan, Bang. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ya. wabarakatuh. Eh, Warahmatullahi wabarakatuh. mungkin apa ya Pak? Belajar dari pengalaman Pak. Hmm, Jadi ada di beberapa sekolah atau lembaga pendidikan mungkin kita sering temui ini ada bahasa senioritas Pak. ya. Senioritas itu ya istilahnya karena kepala sekolahnya ini masih muda, setelah Hmm, itu memimpin apa namanya memimpin guru-guru yang lebih senior gitu ya, Pak, dikarenakan ya memang kepala sekolah tadi bisa jadi ini adalah anaknya yayasan gitu kan ya. atau yang punya sekolah gitu Pak. Nah tapi di apa namanya dia memimpin tadi guru-guru yang senior. Nah Hmm, jadi imbasnya dikala misalkan supervisi ataupun ada sebuah teguran, jadi yang senior muncullah tadi bahasa senioritas gitu loh Pak. ya. Nah ini bagaimana? Mungkin ada sebagian di sekolah atau di lembaga pendidikan lain yang seperti ini. Nah ini untuk menanggapinya ataupun kita apa namanya memberikan pemahaman ini bagaimana ya Pak ya dengan Oke. guru-guru yang tadi yang merasa dia senior gitu Pak di lembaga pendidikan. Mungkin itu Pak apa namanya ya pengalaman juga dari saya juga pribadi di sini juga ada yang seperti itu. Terima Oh, kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah. Sebelum saya jawab, saya minta tanggapan dari teman-teman yang lain supaya pada mikir dulu gitu ya. Yuk, silakan. Pak, ini teh ibu-ibunya cuma satu, ini teh Ratna doang, yang lainnya nggak ada. Assalamualaikum Pak Dokter. Iya, Bu Mei Hah? sedang tidak hadir, Dok. Hah? Kenapa? Bu Mei sedang tidak hadir. Biasanya berdua sama Bu Mei. Nya kemana atuh? Kiraning online mah nya teu hadir. Aduh, apa ini? Bu Ius kemana Bu Ius beratnya? Ya, Oh, yuk, silakan. Yang mau berkomentar, saya tunggu komentarnya. Ini Ujang Yanto kemana ini? Di WC apa? Kok nggak kelihatan wajahnya? Jalan. Tuh, yuk. Jalan, Pak Dokter. oke. Ya, Siap, Pak Aris dulu lah. Mulai dulu. siap. Oke. Pagi. Duluan Baris Bismillahirrahmanirrahim. duluan. Terima kasih. Yang pertama kita ucapkan terima kasih pada guru kita yang telah memberikan kita banyak pencerahan. Eh, Kalau disuruh menanggapi apa yang Poki sampaikan, sebenarnya mungkin dari beberapa kali pertemuan itu sepertinya pernah disinggung tentang senioritas itu. Hmm, Kalau saya sih berpendapat dalam Islam itu tidak ada senioritas. Kalau yang ya, pernah saya dengar dari guru gitu, dari guru saya, dalam Islam tidak ada senioritas. Saya contohkan satu, panglima perang siapa itu namanya? Khalid bin Yang usianya baru berapa belas tahun tapi Rasul menjadikan dia seorang panglima perang. Kemudian apakah Umar bin Khattab menolak? Apakah Abu Bakar menolak? Tidak, karena yang ngomong Rasul. Artinya ya mungkin
perlu pemahaman yang dalam dari orang atau dari si senior itu terhadap keputusan yang diambil oleh seseorang yang memang juga punya kapasitas untuk menentukan siapa sih calon pemimpinnya. Saya rasa ini perlu pemahaman yang bagus dari si senior itu sendiri. Bahkan kalau saya bisa rasakan, si senior tidak akan mungkin bisa bersikap seperti itu atau ada anggapan negatif kalau dia memahami tentang tadi itu pembahasan kita leadership itu. Ya itu sih tanggapan saya. Jadi dalam Islam tidak ada istilah senioritas. Terima kasih. Oke. Tapi faktanya ada tuh senioritas. Kumaha tah? Tadi pertanyaan siapa tadi teh? Pak Oke, Pak. Oke. Oke ya. Nah, itu kan faktanya memang ada senioritas. Tong Boroni di sekolah Pak di partai politik ya aya, Iya, benar. tapi aya oke Instan ayeuna juga ada, Pak. anu partai politik yang justru budak ngora nu di orang tuh bisa ngomong lah eta mah privilege Pak, bukan bukan karena apa-apa lah. Oke, next. Siapa lagi? Ini yang masih off kamera tolong dong dinyalain biar saya lihat wajahnya. Haha. Wajahnya. Kemal lamun tatap muka kudu pakai kantong keresek Pak. Lamun off kamera wae kumaha sih? Ya, Yuk, boleh Pak Dokter izin bertanya ya, Pak Dokter. silakan. Ya, mungkin menanggap apa namanya jawab pertanyaan dari Oki tentang senior ya. Tadi Pak Aris nyampaikan tidak ada senior gitu ya. Menurut saya pada senior, kenapa ya? Ada yang lahir duluan, ada lahir belakangan ya pasti ya. Hitungan menurut masuk akal saya di sana gitu ya. Ya makanya dengan senior itu ada yang sudah bisa, contohnya memimpin yang rupanya kepala sekolah yang dulu pimpinnya terus diganti dengan kepala sekolah yang baru senior gitu kan supaya untuk eh, memimpin biar tidak salah apalagi menjadi kepala sekolah kan gitu. Nah, ya artinya ya tergantung apakah senior ini bisa diikuti atau tidak. Hmm, Menurut saya seperti itu Pak Dokter. Terima kasih. ya, ini perdebatan antara ada atau tidak ada senioritas ya. Yuk, silakan. Ayo dong. Saya mohon izin Pak Dokter. Ya, silakan. Tadi kalau tidak salah saya dengar tadi sekolah unggul ya pembahasannya, salah satu pembahasannya. Itu apakah sekolah unggul itu identik dengan sekolah yang pertama biayanya mahal, kemudian yang kedua akreditasinya A. Apakah seperti itu atau bagaimana Pak Dokter? Oke. Jangan dulu saya jawab ya Pak ya. Nah, nanti dijawab dulu Terima sama kasih Pak teman-teman. Dokter. Sob, ini diskusi aja, diskusi Pak. Minggu depan harus sudah bikin artikel dan bikin PPT dan paparan. Semua kebagian satu pertemuan itu 3 orang atau 2 orang atau nanti kita lihat lah. Ya. Yuk, gimana? Silakan ditanggapi. Atau Sebentar, sebaliknya begini. yang punya Pak Mahfud jangan dulu disampaikan, tanggapi dulu yang tadi yang disampaikan Pak Oki itu. Oh, siap. Ya satu-satu jangan borongan seh. Kumaha ini tuh. Siap. Ya, kalau senioritas di mana-mana ada, menurut saya di mana-mana ada. Ya, kembali lagi tadi apa namanya pemahaman. Ya tadi yang disampaikan Pak Aris saya setuju, Pak Oki juga Pak Oki, Pak Tony juga saya setuju lah seperti itu. Oke. Terus? Baik, Pak Iqbal. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, salam Pak. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Oki tentang senioritas dan junioritas ya di kalangan se-Indonesia pasti yang nama itu ada. Cuman di sini
forum musyawarah lah yang akan membuat kondisi itu tidak akan terjadi. Karena dengan musyawarah itu tidak melihat dia usia senior, Hmm. dan apa yang disampaikan oleh junior pun bisa dikategorikan menjadi sesuatu masukan yang baik buat yang di senior. Jadi kemasannya gitu Pak Dokter. Kalau menurut saya kemasan dari musyawarah dengan kepemimpinan leadership inilah yang menentukan. Jadi jangan sampai ada tumpang tindih antara guru senior dan senior, itu tidak boleh terjadi. Ya, dan jangan sampai terjadi nanti malah yang disaksikan oleh peserta didik itu sangat membahayakan. Jadi menurut saya sepakat yang Pak Dokter sampaikan di materi tentang sekolah unggulan, kunci keberhasilannya adalah leadership. Jadi keberhasilan sekolah unggulan, gurunya mendidik anak, anaknya dapat pintar dari gurunya dapat kecerdasan dari kepala sekolah. Jadi itu saja sebetulnya. Itu banyak teknis menurut saya. Jadi kalau bisa di dunia pendidikan itu jangan terjadi. Jangan sampai terjadi antara senioritas dan junioritas. Karena terus terang saja Pak Dokter, saya di tengah-tengah ini. Ya. Ada yang junior, ada yang senior. Saya di tengah-tengah usia. Jadi saya kadang-kadang di bawah ditekan, di atas ditekan juga. Jadi tapi saya nggak habis bisa bilang duduk bareng musyawarahkan. Secara baik-baik saja, jadi nggak usah pakai emosi lah Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Dokter mau nyanggah ini saya yang Pak Iqbal sampaikan tentang kemas kan tadi Pak Dokter udah mengingat hati-hati banget dengan Indomie kan kelihatannya itu di luar enak dalamnya kan beda. Nah, yang dimaksud kemas itu yang seperti apa Pak Iqbal? Ini masih udah siap dikirim nih kayak di paket kan gitu ya. Kira-kira yang seperti apa Pak Iqbal? Kita juga pengen tahu nih. Yuk, gimana? Pak Iqbal suaranya mati Pak. Tidak ada suara masuk Pak Iqbal. Gimana, jelas? Apakah jelas? Pak, dengar Pak. Ya, jadi yang dikatakan kemasan itu ya itu tadi musyawarah Pak. Musyawarah kan. Udah itu kuncinya. Jadi semua kan akan samina wa ta'na, pemimpin ngomong tapi yang lebih baik. Jadi pemimpin itu harus tegas di situ Pak. Jangan sampai Anda senior, Anda tugas adalah mengayomi yang muda-muda pun jangan sampai diam saja sementara dia punya sesuatu untuk kemajuan sekolah tersebut atau lembaganya. Jadi itu mah teknis kalau bagi saya mah insya Allah kalau dikemas dengan baik oleh kepemimpinan yang luar biasa, wah udah unggul. Insya Allah. Itu aja mungkin Pak. Assalamualaikum. Oke, yang belum bicara silakan. Ya, izin Pak Dokter dan rekan-rekan semuanya. Pertama dari tadi yang disampaikan oleh Pak Oki tentang senioritas, menurut saya pertama harus dibangun iklim organisasi yang sehat, yang bagus ya dalam sebuah sekolah tentunya, termasuk dalam organisasi juga, di mana pimpinan harus bisa betul-betul bersikap bijak, kemudian memiliki kemampuan yang baik, yang bagus dalam memanage stafnya atau bawahannya, sehingga menghindari terjadinya gap antara yang senior maupun yang junior, karena memang tidak dapat dihindari tentunya memang ada yang duluan masuk, ada yang duluan mengajar, kemudian ada yang baru, dan tidak jarang juga contohnya seperti saya pribadi ya yang hanya masih 20 tahunan mungkin, namun secara struktural memang ditempatkan di bawah posisi kepala sekolah juga, dan banyak yang di bawah saya adalah yang lebih tua. Namun karena memang iklim yang dibangun oleh kepala sekolah mungkin bagus, sehingga hal-hal tersebut sangat hampir tidak pernah dialami oleh saya pribadi ya. Apalagi ada gap-gapan antara senioritas junioritas seperti itu. Karena memang
kita apa ya, menjalin hubungannya, kepala sekolah harus mengatur jalinan hubungan antara stafnya yang baik. Bagaimana hal tersebut diarahkan oleh kepala sekolah, kemudian kita sering duduk bersama. Makanya komunikasi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Iqbal ya, duduk bersama, bermusyawarah, itu hal yang wajib kita laksanakan setiap minggu, kemudian setiap bulan apalagi. Sehingga memang terjalin emosional yang baik antara semua staf di dalam sebuah organisasi, khususnya di sekolah. Mungkin itu saja Pak Dokter dan rekan-rekan semuanya, jalin komunikasi yang baik, kemudian emosional yang baik antara rekan-rekan semuanya yang dipimpin oleh kepala sekolah tersebut. Terima kasih. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, silakan. Sob, enggak. Baik, izin Pak Dokter. Terima kasih atas ilmunya pada malam hari ini Pak Dokter. Ingin menanggapi sedikit dari Pak Oki tadi berbicara tentang senioritas. Saya pengalaman sendiri bagaimana tadi alhamdulillah pernah menduduki posisi wakil kepala sekolah juga, di mana ada rekrutmen dari kepala sekolah tentang sama wakil kepala juga. Namun kebijakan pada saat itu yang diambil adalah kita berbicara pada tataran organisasi, seharusnya yang menjadi atau yang merasa senior itu pun seharusnya tahu posisi dia tuh di mana. Nah, maksud saya itu gini, intrik atau hubungan intrik yang paling apa ya, yang paling harus jadi fokus kita kan adalah tadi leadership antara leader dan bawahan ini adalah bagaimana saling mempengaruhinya ini gitu. Kalau misalnya seorang leader bisa mempengaruhi bawahan sekaligus dari segi usia misalkan senior, maka saya kira tidak akan ada masalah. Justru di situ ada interest sendiri gitu. Meskipun yang di bawah kita adalah usianya lebih tua daripada kita, yang saya alami adalah bahwa mereka akan kagum sendiri kok. Dan pada tataran yang tadi organisasi, kalau jika mereka memang senior, betul paham tentang organisasi, itu tidak menjadi masalah. Yang saya alami seperti itu. Jadi cukup mengikuti apa yang menjadi pemahaman tentang organisasi, kemudian dilaksanakan dengan baik, pertimbangan yang empiris, kemudian sesuai standar, insya Allah semua tidak ada masalah sih kalau yang saya alami gitu. Maka tadi yang saya gali dari sebuah proses yang kepala sekolah saya waktu itu jalankan adalah bagaimana caranya leader ini mempengaruhi bawahannya sehingga ini berefek kepada bawahan yang lain, bahwa sekalipun dia usia sangat tua dan bahkan bahasanya melebihi yang lain, sudah lagi tidak peduli hal itu dan justru malah meningkatkan trust gitu antara leadernya antara bawahan kepada leadernya, bahwa leader ini mampu mengarahkan kita. Cukup mungkin Pak Dokter sedikit. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Fahmi. Yang lain? Atau tanggapan dulu dari Pak Oki boleh? Oke, izin Pak Dokter. Ya. Tinggal saya ya. Nah, ya. Yang lain juga belum banyak ini. Berapa orang lagi? Gitu. Kalau misalnya rekan-rekan itu mungkin pernah merasakan sendiri atau mungkin di sekolahnya. Kalau saya mungkin di lembaga saja ya. Kalau di kita kan di apa itu ada atau PPL atau itu ya PPL. Nah, biasanya mereka yang PPL itu ditempatkan kan di sekolah-sekolah seperti itu. Dan keluhan-keluhan yang saya sering dengar dari mereka itu memang senioritas itu ada. Jadi mereka itu selalu terkadang dipandang sebelah mata. Baik itu oleh guru-guru mata pelajarannya atau kurikulumnya. Berarti memang senioritas itu di sekolah itu ada seperti itu. Dan mereka selalu mengeluhkan yang seharusnya tidak boleh gitu. Selalu mengeluh seperti itu. Kalau menurut saya sih menanggapinya apalagi bagi mahasiswa yang PPL itu ya ya maunya itu memang itu juga pelajaran bagi mereka
Karena menurut saya apabila mereka bisa mengikuti digembleng sedemikian rupa di luaran sana itu di dunia pendidikan mereka mengajar seperti rekan-rekan yang dunia nyata itu mungkin bisa lebih kejam, mungkin seperti itu. Berarti memang ada senioritas, apalagi bagi guru pemula, bahkan yang saya contohkan tadi bagi mahasiswa seperti yang PPL itu, mungkin gitu, Pak Dokter. Terima kasih. Oke. Apalagi yang belum komen ini? Bapak Ujang Yanto. Mana ini Ujang Yanto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang masih di jalan. Waalaikumsalam. Menanggapi dari senggolan Pak Oki ya, tentunya di setiap organisasi pasti ada yang namanya senioritas dari mungkin dari sekolah Kameranya di Bapak yang Ibu. on. Halo. Kameranya di on. Terbaik kan di Siapa WC menuju on kan we. jalan? Hmm? Gimana? Dapat mampir rela ya. Jelas tuh, oke. Suaranya jelas, wajahnya tuh jelas. Di jalan. Aduh. Soal dari senggolan Pak Oki ya, tentunya di suatu lembaga pastinya ada yang namanya senioritas dari segi mungkin yang saya alami dari suatu perusahaan, tentunya yang lebih senior biasanya lebih mendapat kesempatan untuk dipromosikan biasanya. Tentunya karena dari segi pengalaman mungkin lebih lama, cuma sisi negatifnya dari sisi lain mungkin kita merasa junior mungkin untuk sip menghadapi orang senioritas itu tentunya kita harus mempunyai kompetensi lebih, menunjukkan kemampuan kita bahwa kita juga mampu bersaing dengan lebih senior, percaya diri dan istilahnya berkomunikasi dan bersaing secara sehat. Mungkin itu sih tips untuk bersaing dengan orang yang lebih senioritas dari kita. Mungkin itu Poki yang bisa saya sampaikan, Dokter. Itu ke di mana itu orang teh? Di jalan Pak, mereka suka bumi di Astaga. Bogor Pak. Kan jadwal kuliah, aduh kumaha orang teh. Hujan aja Pak, ya Allah, macet lagi. Malam minggu macet Pak. Dah hujan mah usum, atuh udah mau ditolak hujan. Enggak Iya Pak, usum, benar. bisa kumaha. Salah Pak, salah. Pak Ujang, Pak Ujang. Pak Ujang kajeng minggu payun tong disarang, Pak Ujang. Siap, siap. Oke, Malam ini mingguan ya, Pak. jadwal di saya ini yang hadirnya ada 10 orang. Ini yang tidak hadir berapa orang berarti? 5 Pak Dokter, 5 orang. 5. Ya. Boleh disebutkan yang tidak hadir siapa aja, Pak? Pak Rizky, Bu Ius, Pak Haji Ujang, Oke, Pak kelar. Asep, Bu Ujang. Pak Ulangi, Pak. Rizky, gimana Pak Ketua? Di awal. Sebentar. Pak Rizky, Pak Haji Udah, Ujang, Rifki ya. Bu Rifki, Ius, Ujang. Terus Pak Asep, Asep. Terus satu lagi. Tadi satu lagi masuk ya Pak Hendy. Pak Hendy ada, udah. Oh, Pak Hendy ada. Ada 14 berarti. Ada 15. Satu lagi siapa? Oh, lagi siapa? Oh, Bu Mei, Bu Mei, Bu Mei. Oh, ibu-ibunya 3. Bu Mei ya 3. Terus ini kemana ini? Asanatnya jarang ada juga di kuliah saya. Pak Dokter, kalau malam ini saya belum ada kabar juga dari rekan-rekan yang izin, atau saya belum buka grup ya.
Biasanya suka ada beberapa rekan-rekan kalau yang mengajukan izin suka bilang, namun untuk malam ini saya juga tidak menerima japri dari rekan-rekan yang izin. Kurang tahu Pak Dokter untuk kabarnya pada kemana. Ya, maksudnya kenapa harus ditanyakan? Ya, lamun teu ditanyakan bisa tidak perhatian kan gitu mereka. Oke, eh saya menjawab Pak Oki juga. Saya minta Pak Oki menanggapi dulu dari omongan teman-teman. Gimana Pak Oki? Ya jawabannya alhamdulillah Pak. Ya bagus-bagus lah karena dari pengalaman ya. Karena tadi yang dialami di lembaga kita itu ya tadi salah satunya bukan hanya senioritas saja sih. Yang lebih ininya lagi bahwasanya udah senior, setelah itu orang tua juga ya, orang tua kita. Maksudnya misalkan paman atau bibi, nah gitu Pak. Nah jadi gitu. Mungkin jawaban-jawaban yang tadi disampaikan oleh teman-teman nanti bisa inilah apa namanya lebih khusus tadi kayak pengalamannya Pak Ripal tadi yang saya tangkap ya apa namanya lebih bisa ini ya apa namanya memahami apa bisa memberikan pemahaman juga kepada para senior ataupun dengan cara pendekatan gitu mungkin gitu ya tadi Pak Ripal ya dengan cara pendekatan dan juga kepala sekolah juga apa namanya ya bisa menaungi juga bawahannya ya sebagai kita misalkan yang diamanahi untuk membawahi para senior. Mungkin itu tadi Pak tanggapannya dan dari Pak sama teman-teman terima kasih Ya, atas jawabannya. oke. Kalau jawaban saya Pak, memang akan kalau bahasa Facebook mah relationship apa ya? Complexity relationship, hubungan yang memang kompleks, sulit Pak. Kenapa saya sebut apa ya? Bentuk hubungan yang sulit? Karena memang di situ Anda tidak memisahkan mana posisi sebagai pegawai ataupun guru, mana posisi sebagai orang yang lebih muda atau orang yang lebih tua. Maksudnya bagaimana pernyataan itu? Jadi gini Pak, kita itu tidak menerapkan merit system. Pernah mendengar istilah merit system Pak? Merit system itu artinya sistem yang dibangun berdasarkan kecakapan, berdasarkan kemampuan, berdasarkan kompetensi. Jadi kalau mengukurnya dengan merit system, maka orang akan berlomba-lomba memperbaiki dirinya. Gitu Pak. Jadi mual aya bodoh tolol penghasilan sama, nggak ada tuh. Kan di orang mah aya kejadian Pak. Bodoh tolol, pinter bodoh, pinter tolol, kemampuan sama, apa penghasilan sama. Itu sebagai rata-rata di pegawai negeri kasusnya begitu Pak. Ya, jadi mengangkat orang karena kesukaan, itu Pak. Bukan karena kemampuan, kesukaan. Orang mah resep kasih eta, kunaon sebabna nurut cenah gitu. Tapi bisa tuh, teuing lah pokoknya mah asal nurut teh heula. Nah, di orang mah kan bahasa gitu Pak. Jadi tidak didampingi oleh ketika dia punya kemampuan, oleh ada satu lagi Pak, yaitu karakter. Karakter apa? Karakter baik, sopan, gitu Pak. Jadi harus berimbang antara kemampuan atau skill, knowledge, intelligence, dengan attitude Pak. Sehingga menilai seseorang itu menjadi lengkap. Gitu. Kita tidak akan pernah bisa menemukan orang yang sempurna. Betul. Pasti ada plus minusnya. Makanya ada merit system. Merit system itu ngukur, Pak. Contoh, dia masuk kapan? Sudah berapa lama? Punya prestasi apa? Pendidikannya apa? Coba dilihat. Punya pengalaman apa? Itu menjadi bagian dari penilaian.
Jadi kalau ada merit system, Pak, menggaji orang itu bakal bisa beda-beda. Gitu. Kan di orang mah itu, Pak. Nu kakarek asup jeung anu geus 10 tahun sarua gajihna. Anu S2 jeung S1 sarua gajihna nya nggak bisa. Bahkan dia punya anak berapa, tinggal di mana, ongkos nasabaraha, lamun perjalanan, itu jadi ukuran terhadap merit system. Jadi yang disebut adil itu bukan berarti kabeh disarwakeun, nggak begitu. Nah, kalau itu terjadi, Pak, nanti senioritas itu ada dalam berbagai bentuk sebetulnya. Ada senioritas dalam pengalaman, ada senioritas dalam usia, ada senioritas dalam kemampuan, ada senioritas dalam jabatan, macam-macam senioritas. Boleh jadi si A itu masih muda, tapi ilmunya banyak, senior dia, kan gitu, Pak. Kalau bahasa hadis itu bahasa Ali bin Abi Thalib itu orang yang mengajarkan satu huruf kepadaku, dia adalah guru aku, kan gitu, Pak. Guru yang disebut guru menurut Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mengajarkan walaupun satu huruf. Berarti menurut Ali bin Abi Thalib yang disebut guru adalah, atau sebut saja pengalaman banyak dan pengetahuan banyak, itu bisa menjadi ukuran terhadap kepatutan kita untuk menghormati orang itu. Nah, maka ketika merit system itu dibangun, Pak, yang paling penting adalah bisa menjaga apa? Menjaga diri kita. Jangan sampai overlapping, jangan sampai offset, jangan sampai gak ada adab. Kalau bahasa orang-orang barat itu gak punya attitude. Nah, ini masalahnya, Pak. Nungora rumah sahebat, terhormat kan kolot. Di timur itu, Pak, maksud di timur itu kita, bangsa timur, itu masih menghargai, Pak, orang yang lebih tua. Ya, ada masalah umur mah masalahnya tuh bisa dilangkahan, Pak. Beda sapoe ge beda we tetep si eta lebih teu heula, Pak. Gitu. Ilmu bisa dikejar, Pak. Pengalaman bisa dikejar. Pengetahuan, gelar bisa dikejar, Pak. Tapi umur mau bisa dikejar, Pak. Budaya timur itu masih tetap menggunakan istilah penghargaan kepada senior, memang ada, betul, tidak bisa dipungkiri, Pak. Cuma maksud saya, senior pun kalau dia merasa dihargai keberadaannya, artinya gini, yang muda sering konfirmasi, yang muda sering ngajak ngobrol, yang muda sering ngajak muncul orang ngajak kongko, Pak, ngobrol-ngobrol gitu. Pak, saya nak kumahanya apa mikir ya abi nyuhunkeun pendapat di senior contohnya. Iya, dihargai dia. Ulah diliwat wae, Pak, ulah. Pasti orang-orang muda sekarang pasti ngomong gitu, ih birokratis amatnya, atau ih kayak company baik, naon itu apa sih seperti itu, zaman kolonial kudu laporan wae, bukan begitu, Pak, bukan. Tapi mengajak orang ngobrol. Jadi sebetulnya begini, Pak, tidak ada yang tidak bisa selesai dengan ngobrol, Pak. Makanya ajaklah ngobrolnya itu dalam suasana santai. Makan siang, makan malam, bari ngopi, bari ngobrol. Sebetulnya dan nama kayak jelema apanya, nah nu penting nama dia merasa ada penghargaan sebetulnya, Pak. Sok percaya ke saya, Pak. Kunaon anu kolot ngambek wae. Mungkin orang loba culangung, Pak. Dan nu kolot lamun di obrolan, Pak, dia akan merasa bahwa dirinya ada, Pak. Orang itu akan merasa dihargai ketika dia itu minimal ditanya, Pak. Gimana ditanya ke henteu, coba bayangkan, Pak. Lamun ibarat hayama ulah dibintihan wae, Pak. Atau digebas-gebes wae. Itu yang membuat orang menjadi tidak nyaman. Makanya kalau menurut saya, hargailah dina Quran, dina hadis, oke kan menghargai yang lebih tua memang seharusnya, Pak. Tapi ingat anu kolot, oke, kudu menghargaan, kudu sayang kepada yang lebih muda. Oh, meureun si eta kitu teh da kusaba masih keneh ngora. Hampuraeun. Nah, di urang teh masih keneh jarang nempo kolot anu hampuraan, Pak. Jadi geus mah nu ngorana culangung, nu kolotna teu hampuraan, geus, Pak. Bentrok terus tuh kolot jeung ngora.
Kaum muda dengan kaum tua itu selalu bentrok karena salah mempersepsi masing-masing. Cek nukolot mengora culangung, nucek ngora nukolot mah yang diobrolan we. Tah, itu ternyambung tuh. Ternyambung. Kumaha nyambungkeunana? Ya sudah, selesaikan di meja makan. Karena negosiasi dengan makan siang, dengan makan pagi atau sarapan itu efektif, Pak. Efektif. Komo lamun ditawaran, Pak Uyos ku abi dipangbayarkeun wah selesai Pak itu, Pak. Padahal teu sapira sebenarnya mah. Teu sapira. Paling makan Padang berasi 25.000 lah, 30.000 Pak. Tapi itu bisa mencairkan suasana. Belum lagi itu terjadi, Pak. Sistem kita memang belum mengarah pada merit system. Orang itu tidak berdasarkan kemampuan, tidak berdasarkan kinerja. Nah, kalau pengukuran kinerjanya benar, jadi kia Pak, di zaman sekarang nih, lu disebut produktif teh bukan ayeuna cicing di kantor ti isuk tepi ka sore, tapi main handphone jeung main game wungkul Pak. Sok, tinggal coba orang ayeuna. Muka laptop nama Pak, ngan main Zuma Pak, tahu tuh Zuma. Main Zuma Pak. Main game. Buka laptop nama. Mending kene anu diimah Pak produktif atau bikin proposal kah, nyian artikel kah, atau bikin penelitian kah, atau bikin media pembelajaran kah. Jadi yang disebut dengan produktif sekarang itu bukan sekarang kudu asup jam 7, balik jam 4, unggal poe, balik ka imah tinggal gawe naon Pak. Capek. Percaya deh. Mending sekarang berikan dia waktu 1 hari untuk tinggal di rumah, dia bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya, sambil juga dia bisa merefresh dirinya, supaya dia fresh mengerjakan tugas-tugas apa? Tugas-tugas kantor, tugas-tugas sekolah. Anda bisa lihat Pak, lembaga-lembaga kayak perusahaan, kenapa setiap awal tahun, kemudian tengah tahun sama akhir tahun, itu pasti suka ada kegiatan di luar kantor Pak. Di hotel 1 atau 2 hari, biasanya 3 hari 2 malam. Acaranya mah ya mau disebutkan refleksi akhir tahun atau menjaga hubungan semistri antara kawan. Kemudian ada self development dengan mengadakan kegiatan kayak main ya permainan-permainan yang membangun tim contohnya. Itu dilakukan Pak. Karena apa? Refreshment. Selalu bekerja itu tidak menimbulkan produktivitas. Dalam keadaan tertentu orang itu memerlukan bahasa urang mah ayeuna healing Pak. Baheula mah sebutan teh merefleksi diri dengan menyediakan waktu untuk rekreasi Pak. Karena itu menjadi bagian cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Contoh permainan kalau dalam permainan dinamika kelompok itu suka ada nih main bakiak Pak. Nungora jeung nukolot main bakiak. Itu kan sebetulnya membangun tim. Itu nggak bisa tuh hanya nu kiri wungkul, nu kanan tergerak kan. Jadi memberikan pengaruh dengan cara permainan-permainan. Dan saya pikir di sini kecerdasan pemimpin untuk mewujudkan bagaimana senioritas ini menjadi sumber untuk munculnya semangat dalam berkompetisi. Tetapi juga ingat harus menimbulkan semangat berkolaborasi. Berkompetisi perlu, tapi yang paling penting dari kompetisi adalah kolaborasi. Kemampuan bekerja dalam satu tim. Ini Pak, ya. Bekerja dalam satu tim itu tidak mudah. Memerlukan cara-cara cerdas untuk itu. Oke. Tadi Pak Mahfud mau cerita apa Pak tadi Pak? Ini mau nanya Pak Dokter yang terkait sekolah unggul itu, apakah diidentik dengan harus akreditasi A, kemudian harus berbayar mahal, kemudian ya bla bla dan lain-lain lah. Seperti itu. Ini karena waktunya mepet, sekarang sudah 21.21 Pak. Saya mungkin berikan insight dari pendapat saya Pak.
sekolah itu perlu biaya? Ya. Dan memang tidak ada sekolah gratis, Pak. Kalaupun gratis sebetulnya ada yang bayarin. Nah, yang bayarnya siapa? Mau pemerintah, mau beasiswa, mau apa, tapi ada yang bayarin. Ya. Biaya atau uang itu dalam pendidikan bisa jadi mitos, Pak. Maksudnya, mitos itu begini. Apakah memang lembaga pendidikan dengan uang tinggi sehingga dia bisa diakreditasi bagus, itu pasti jaminan bagus juga? Mitosnya, ya. Padahal jawabannya tidak. Faktanya tidak begitu. Jadi, kalau menurut hemat saya, sepengalaman saya, tidak menjadi jaminan lembaga pendidikan dengan akreditasi bagus itu akan menghasilkan juga cara-cara bagus dalam melaksanakannya. Tapi ada tapinya, Pak. Kita bisa mengukur tingkat kinerja lembaga pendidikan salah satunya dari akreditasi. Karena akreditasi itu hakikatnya cara mengukur pihak eksternal kepada kita. Pertanyaannya, apakah logik, apakah adil, Pak? 5 tahun proses dinilai hanya 3 hari. Itu kalau di perguruan tinggi kan 5 tahun sekali tuh akreditasi. Ya punten-punten, Pak. Kalau akreditasi dimaknai hanya sebatas gugur kewajiban secara administratif, semua orang bisa mensulap, Pak, bisa nyulap, bisa membuat, bisa menyulap sesuatu yang tidak ada jadi ada, yang nggak ada jadi nggak ada, dan lain-lainnya gampang, Pak. Itu akreditasi. Tapi benarkah akreditasi lembaga itu mencerminkan habit ataupun juga kebiasaan atau budaya organisasi yang diterapkan? Belum tentu. Belum tentu. Karena boleh jadi ada lembaga pendidikan tertentu yang dia sangat rajin mengerjakan administrasi hanya untuk pemenuhan akreditasi. Bukan untuk menjadi bagian dari habituasi bahasanya. Habituasi itu tuh pembiasaan yang ada di lembaga. Mohon maaf, Pak, banyak kejadian orang itu tidak mau mengeluarkan uang karena dianggapnya itu pemborosan. Bukan pemborosan, Pak. Orang harus tahu ukuran boros itu apa. Kalau kemudian kita jadi gede pengeluaran hanya gara-gara untuk akreditasi, ibarat kata bahwa akreditasi itu adalah cara orang melihat apa yang kita kerjakan, saya pikir wajar, Pak. Orang akan melihat kebaikan orang itu dari hasil akreditasi. Makanya kenapa ada orang-orang yang punya lembaga berlomba-lomba akreditasi pengen bagus, tapi dia salah mempersepsi bahwa seharusnya yang diakreditasi itu adalah perilaku keseharian. Kalau ibarat saya mencontohkan begini, Pak. Kalau Pak Mahfud jualannya jualan daging lah di pasar. Apa hanya karena mau Idul Fitri Pak Mahfud jualannya bulan Ramadan doang? Kan enggak, Pak. Makannya kan tiap hari. Masa jualannya bulan Ramadan aja? Kenapa bulan Ramadan aja? Karena lagi marema katanya gitu. Lagi rame-ramenya. Iya, tapi yang hariannya gimana? Kita mau dari mana gitu. Nah, kita tuh kadang lupa persoalan yang sifatnya rutinnya, Pak. Nah, jadi kalau saya boleh mengatakan, sekolah yang unggul tadi, apakah hanya dilihat dari persoalan akreditasi, bayarannya mahal? Saya tidak menyebut dari tadi itu istilah akreditasi, Pak. Karena akreditasi itu penilaian eksternal kepada kita dalam jumlah hari yang sangat singkat dan pendek. Sebetulnya yang patut dipertanyakan adalah ke internalnya sendiri. Apakah kamu sudah melakukan tugasmu dengan benar sesuai dengan tuntunan dan pedoman pengelolaan pendidikan? Kalau belum, Pak, ya tinggal perbaiki aja itu, Pak, sebenarnya. Nggak usah susah-susah. Tapi kalau Anda ingin nggak capek, nih saya kasih tahu rumusnya. Kalau Anda nggak mau capek, apa tugas kepala sekolah, apa tugas guru, apa saja yang harus dilakukan, sok atuh pakai standar akreditasi. Supaya ketika Anda mengelola lembaga menggunakan standar akreditasi, Anda punya 3 keuntungan. 1, Anda sudah melakukan pengelolaan pendidikan sesuai dengan aturan negara. Oke, 1. Yang kedua,
akuntabilitas kepada masyarakat bisa dipertanggungjawabkan karena Anda melakukannya sesuai dengan peraturan negara. Yang ketiga, Anda tidak lagi banyak keluar uang untuk akreditasi. Karena apa? Kebiasaan Anda, pengelolaan lembaga sudah berdasarkan akreditasi. Coba, apa nggak untung di mana Pak kalau benar itu dilakukan? Jadi sebetulnya sekolah efektif itu bukan pada persoalan akreditasinya bagus, gedungnya tinggi, hebat-hebat, bukan itu saja. Tapi apakah sistemnya berjalan? Apakah dia punya SOP? Apakah terukur? Terukur itu salah satunya dari waktu, Pak. Contoh nih, Pak. Contoh. Kalau lembaga pendidikan yang menerapkan layanan yang bagus, yang baik, orang kalau pengen sesuatu dilayani itu cepat, Pak. Contoh nih, mahasiswa atau siswa lah butuh surat izin untuk apa? Untuk daftar ke perguruan tinggi, dia butuh surat kelakuan baik. Itu dalam hitungan detik bisa beres, Pak. Kalau dia info atau langsung masuk ke email, Pak. Berarti layanannya bagus, ya. Ini Pak Iqbal kenapa ini? Pak Iqbal. Oke, udah. Oke, ketika cepat berarti layanan bagus, Pak. Apa yang terjadi? Kepuasan yang muncul, Pak. Berarti itu efektif, Pak. Guru nih butuh apa ya, sebutlah kalau di kampus lah contoh, mahasiswa butuh transkrip nilai. Ya, mahasiswa tinggal masuk login, kemudian dia masukin password untuk dia cari layanan cepat, Pak. Beres, gancang, cepat, Pak. Itu berarti layanannya bagus. Menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melayani dengan cepat. Salah satunya itu, Pak, salah satunya. Dan itu tergantung leadership juga. Leadershipnya punya, pokoknya saya nggak mau tahu nih, dosen apa guru wajib begini, ini karena kita punya layanan siswa harus begini. Wah, berarti dia punya cara berpikir yang luas. Dia tidak menjadikan siswa atau mahasiswa itu sebagai sapi perah saja untuk kebutuhan bayar SPP di bulanan. Nah, itu Pak yang gitu. Mudah-mudahan jawaban saya tidak menjawab pertanyaan Pak Mahfud, sehingga Pak Mahfud silakan mencari jawaban sendiri, dan kita bisa diskusi lagi di minggu depan. Saya undur pamit, sekarang sudah pukul 21.29, tadi kita mulai jam 8, makanya kenapa tidak jam 9, karena sekarang isyanya jam 7.25, jadi saya barusan beres dari masjidnya itu, baru beres jam 8 kurang seperempat malah. Oke, terima kasih. Nanti saya akan kirimkan 3 ya. 1 soal UTS, 2 jadwal untuk tugas presentasi minggu depan. Yang ketiganya pedoman penulisan artikelnya. Oke. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar, nanti hostnya yang ngerekam yang lanjutin ya. Oke.